Selamat pagi, kita mulai perkuliahan kita di pertemuan ke-8 ini dengan tema Occupational Health atau kesehatan kerja. Jadi kesehatan kerja ini berkaitan atau berhubungan dengan aspek kesehatan dan juga keselamatan dan fokusnya pada pencegahan terhadap bahaya. Dan ini sudah disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia bahwa kesehatan kerja itu juga penting diperhatikan selain produktivitas kerja ya. Jadi kesehatan kerja itu diperhatikan supaya pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan usaha yang preventif, usaha-usaha preventif atau pencegahan dan kuratif atau terapi terhadap penyakit dan gangguan kesehatan yang bisa diakibatkan karena faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Jadi karena kegiatan bekerja sehingga bisa terjadi infeksi. Nah, beberapa faktor utama yang bisa mendominasi dalam kesehatan kerja yaitu yang pertama faktor risiko yang menimbulkan kanker, kemudian faktor risiko yang menimbulkan kecelakaan, faktor risiko yang menimbulkan penyakit muskuloskeletal atau jadi berkaitan dengan alat gerak ya, dan faktor risiko yang menimbulkan penyakit pernafasan. Kemudian faktor risiko yang menyebabkan kehilangan pendengaran, faktor risiko yang berhubungan dengan gangguan stres atau kejiwaan, kemudian faktor risiko penyakit menular, dan lain-lain. Jadi terdapat beberapa faktor risiko yang menjadi titik berat dari kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja ini bisa juga ada yang menyebutkan sebagai penyakit jabatan. Penyakit jabatan itu adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor bahaya yang ada dalam lingkungan kerjanya. Seperti pada pekerja tambang bisa terjadi risiko keracunan timbal maupun CU ya pada para pekerja ini. Nah, ada beberapa buku, tapi ini yang sudah bukan buku. Jadi ada beberapa panutan yang diambil untuk proses analisis kesehatan kerja, dan di sini ada nama seorang ilmuwan yang bekerja atau yang berfokus pada kesehatan kerja yang menulis buku mengenai penyakit jabatan kerja dan cara pencegahannya. Kemudian kita juga mengenal istilah higien industri. Di sini pada higien industri ini kita bisa mempelajari, mengevaluasi dan mengontrol pengaruh-pengaruh dari lingkungan kerja yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian bisa mengakibatkan gangguan kesehatan atau ketidaknyamanan dalam bekerja. Hal ini bisa terjadi pada pekerja. Kemudian kalau sudah kita menganalisis, kita bisa melakukan tindakan korektif sehingga pekerja itu bisa melakukan pekerjaan dengan aman, nyaman, dan sehat. Kemudian agar kondisi sehat perlu keserasian antara beban kerja, baik fisik, mental, sosial, kemudian dengan beban tambahan akibat dari lingkungan kerja, misalkan dari fisik, lingkungan kerja berupa fisik, kemudian kimia, biologi, fisiologis, mental, psikologis, maupun kapasitas kerjanya. Jadi keterampilannya seperti apa, keserasian untuk melakukan pekerjaan, bagaimana gizi yang masuk ke dalam seorang pekerja, bagaimana jenis kelamin, tentu berbeda antara laki-laki dan perempuan, usia, bagaimana usia yang paling produktif untuk melakukan pekerjaan tertentu, maupun ukuran tubuh. Ya. Penyebab sakit akibat kerja bisa disebabkan karena lingkungan fisik, kimia, karena infeksi dari agen patogen, fisiologis, ya, dan mental psikologi. Contoh dari penyebab gangguan karena lingkungan fisik bisa karena suara yang terlalu bising misalkan, kemudian radiasi sinar radioaktif, sinar inframerah, suhu yang terlalu tinggi atau justru terlalu rendah, sinar, kalau penerangannya lemah itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja dan lain-lain, dapat menyebabkan kerusakan atau kelainan ya, bukan kerusakan mungkin ya, lebih pada kelainan dan performa kerja yang menurun. Lingkungan dengan golongan kimia yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan kerja, misalkan debu, uap, kemudian gas CO,
baik CO maupun CO2, monoksida maupun dioksida. Kemudian penyakit kulit ya disebabkan karena adanya larutan-larutan tertentu yang sangat berbahaya bagi kulit kita. Kemudian golongan infeksi tentu saja disebabkan oleh agen-agen patogen yang ada di dalam lingkungan kerja. Kalau di sini contohnya pada pekerja penyamakan kulit, bisa saja dia terkena atau tertular penyakit antraks atau brucella yang menjangkiti hewan yang dia kerjakan. Kemudian golongan fisiologis itu gangguan karena fisiologis ya, karena lingkungan fisiologis, karena peralatan yang tidak anatomis dan melelahkan dan bisa mengubah fisik ya. Jadi misalkan terlalu banyak membungkuk karena meja kerjanya terlalu rendah dan sebagainya. Jadi ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan kerja. Gangguan mental, psikologis karena bisa saja karena ada kondisi lingkungan kerja yang tidak sesuai, misalkan kompetisi yang terlalu ketat, kemudian hubungan dengan rekan sesama kerja yang saling benci gitu ya, membosankan. Membosankan itu juga bisa mengakibatkan gangguan psikologis. Dan diagnosa untuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena lingkungan kerja ini tidak sama dengan penyakit umum karena kita harus cukup teliti untuk melihat bagaimana tempat kerjanya, cara kerjanya, juga wawancara yang lebih mendalam. Selain juga kebiasaan hidupnya, ya, bagaimana dia selama melakukan pekerjaan atau sebelum melakukan pekerjaan. Demikian pembahasan kita mengenai pertemuan ke-8 ini. Selamat pagi.